Saya juga mulai menyadari bahwa beberapa orang yang pekerjaannya sangat saya kagumi dari jauh, mulai dari Duke Ellington, yang menghindari pelajaran musik untuk fokus pada menggambar dan bisbol saat masih anak-anak, hingga Maria Mirzahani, yang bermimpi menjadi novelis dan akhirnya menjadi wanita pertama yang memenangkan hadiah matematika paling terkenal, medali Fields. Sepertinya memiliki lebih banyak kisah pengembangan gaya Roger daripada Tiger. Saya lebih jauh menggali dan menemukan individu yang luar biasa yang berhasil bukan karena pengalaman dan minat mereka yang beragam, tetapi karena itu, seorang CEO yang mengambil pekerjaan pertamanya sekitar saat teman sebayanya bersiap untuk pensiun, seorang seniman yang berputar melalui 5 karir sebelum menemukan panggilannya dan mengubah dunia, seorang penemu yang tetap pada filosofi anti-spesialisasi buatan sendiri dan mengubah perusahaan kecil yang didirikan pada abad ke-19. Menjadi salah satu nama yang paling dikenal di dunia saat ini. Saya baru saja menggali sedikit tentang spesialisasi di dunia kerja yang lebih luas, jadi dalam pidato saya kepada kelompok kecil veteran militer, saya sebagian besar berbicara tentang olahraga. Saya singgung temuan lain hanya sebentar, tetapi audiens memperhatikannya. Semua adalah spesialis terlambat atau pengubah karir, dan saat mereka berjalan satu persatu untuk memperkenalkan diri setelah pidato, saya bisa merasakan bahwa semua setidaknya agak khawatir, dan beberapa hampir merasa malu. Mereka telah dibawa bersama oleh Yayasan Pat Tillman, yang dalam semangat pemain NFL terlambat yang meninggalkan karir sepak bola profesional untuk menjadi Army Ranger, memberikan beasiswa kepada veteran, anggota militer aktif, dan pasangan militer yang sedang mengalami perubahan karir atau kembali ke sekolah. Mereka semua adalah penerima beasiswa, mantan prajurit parasut dan penerjemah yang sedang menjadi guru, ilmuwan, insinyur, dan pengusaha. Mereka penuh semangat, tetapi terasa ada kekhawatiran yang tersirat di antara mereka. Profil LinkedIn mereka tidak menunjukkan kemajuan linier menuju karir tertentu yang mereka dengar bahwa pengusaha inginkan. Mereka cemas memulai sekolah pasca sarjana bersama mahasiswa yang lebih muda, terkadang jauh lebih muda, atau mengubah arah karir lebih lambat daripada rekan mereka, semua karena mereka sibuk mengumpulkan pengalaman hidup dan kepemimpinan yang tak tertandingi. Entah bagaimana, keunggulan unik ini berubah dalam pikiran mereka menjadi kelemahan. Beberapa hari setelah saya berbicara dengan kelompok Yayasan Tillman, seorang mantan Navy SEAL yang menghubungi saya setelah pidato mengirimkan email, kami semua sedang bertransisi dari satu karir ke karir lainnya. Beberapa dari kami berkumpul setelah Anda pergi dan membicarakan betapa leganya kami mendengar Anda berbicara. Saya agak terkejut menemukan bahwa seorang mantan Navy SEAL dengan gelar sarjana dalam sejarah dan geofisika sedang mengejar gelar pasca sarjana di bidang bisnis dan administrasi publik dari Dartmouth dan Harvard membutuhkan saya untuk mengonfirmasi pilihan hidupnya. Tetapi seperti orang lain di ruangan itu, dia telah diberitahu, baik secara implisit maupun eksplisit, bahwa mengubah arah adalah berbahaya. Pidato itu disambut dengan antusiasme yang begitu besar sehingga yayasan mengundang saya untuk memberikan pidato utama di konferensi tahunan pada tahun 2016, dan kemudian ke pertemuan kelompok kecil di berbagai kota. Sebelum setiap kesempatan, saya membaca lebih banyak studi dan berbicara dengan lebih banyak peneliti, dan menemukan lebih banyak bukti bahwa dibutuhkan waktu, dan seringkali dengan meninggalkan awal yang cepat, untuk mengembangkan jangkauan pribadi dan profesional, tetapi itu sepadan. Saya menyelami pekerjaan yang menunjukkan bahwa para ahli yang sangat terkredensial dapat menjadi sangat sempit pikirannya sehingga mereka sebenarnya menjadi lebih buruk dengan pengalaman, bahkan sambil menjadi lebih percaya diri, kombinasi yang berbahaya. Dan saya terkejut ketika psikolog kognitif yang saya bicarai mengarahkan saya pada kumpulan pekerjaan yang sangat besar dan terlalu sering diabaikan yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu sendiri sebaiknya dilakukan secara perlahan untuk mengumpulkan pengetahuan yang tahan lama, bahkan jika itu berarti tampil buruk dalam tes kemajuan langsung. Artinya, pembelajaran yang paling efektif terlihat tidak efisien, terlihat seperti tertinggal. Memulai sesuatu yang baru di usia pertengahan juga mungkin terlihat demikian. Mark Zuckerberg pernah mencatat dengan terkenal bahwa orang muda hanya lebih cerdas. Dan namun seorang pendiri teknologi yang berusia 50 tahun hampir 2 kali lebih mungkin untuk memulai perusahaan blockbuster daripada yang berusia 30 tahun, dan yang berusia 30 tahun memiliki peluang lebih baik daripada yang berusia 20 tahun. Peneliti di Northwestern, MIT, dan Biro Sensus AS mempelajari perusahaan teknologi baru dan menunjukkan bahwa di antara startup yang berkembang paling cepat,
Usia rata-rata pendirinya adalah 45 tahun saat perusahaan diluncurkan. Zuckerberg berusia 22 tahun ketika dia mengatakan itu. Ini dalam kepentingannya untuk menyampaikan pesan itu, sama seperti yang dilakukan orang-orang yang menjalankan liga olahraga muda untuk mengklaim bahwa dedikasi sepanjang tahun ke satu aktivitas diperlukan untuk sukses, meskipun bukti sebaliknya. Tetapi dorongan untuk berspesialisasi melampaui itu. Hal itu menginfeksi tidak hanya individu, tetapi seluruh sistem, karena setiap kelompok yang berspesialisasi melihat bagian yang lebih kecil dari teka-teki besar. Satu pengungkapan setelah krisis keuangan global 2008 adalah tingkat segregasi di dalam bank besar. Legiun kelompok yang berspesialisasi mengoptimalkan risiko untuk bagian kecil mereka sendiri dari gambaran besar menciptakan keseluruhan yang benci. Untuk memperburuk masalah, tanggapan terhadap krisis mengkhianati derajat kekhususan yang menginduksi kecelakaan. Program federal yang diluncurkan pada tahun 2009 memberikan insentif kepada bank untuk menurunkan pembayaran hipotek bulanan bagi pemilik rumah yang sedang berjuang tetapi masih mampu melakukan pembayaran sebagian. Ide yang bagus, tetapi inilah bagaimana itu berfungsi dalam praktiknya. Cabang bank yang berspesialisasi dalam pemberian hipotek mulai memberikan pemilik rumah pembayaran yang lebih rendah. Cabang dari bank yang sama yang berspesialisasi dalam pengeksekusian hak sitaan kemudian melihat bahwa pemilik rumah tiba-tiba membayar lebih sedikit, menyatakan mereka dalam keadaan gagal bayar, dan menyita rumah tersebut. Tidak ada yang membayangkan silo seperti itu di dalam bank, kata seorang penasihat pemerintah kemudian. Kelebihan spesialisasi dapat menyebabkan tragedi kolektif bahkan ketika setiap individu secara terpisah mengambil langkah paling wajar. Para profesional kesehatan yang sangat berspesialisasi telah mengembangkan versi mereka sendiri dari masalah. Jika yang Anda miliki adalah palu, segala sesuatu terlihat seperti paku. Kardiolog intervensi telah terbiasa mengobati nyeri dada dengan stent, tabung logam yang membuka pembuluh darah, secara refleks bahkan dalam kasus di mana penelitian yang melimpah telah membuktikan bahwa hal tersebut tidak pantas atau berbahaya. Studi terbaru menemukan bahwa pasien jantung sebenarnya lebih sedikit kemungkinan meninggal jika mereka masuk selama pertemuan kardiologi nasional. Ketika ribuan ahli jantung sedang absen, para peneliti menyarankan bahwa ini bisa karena perawatan umum yang efeknya diragukan kurang mungkin dilakukan. Seorang ilmuwan yang terkenal di seluruh dunia, yang akan Anda temui menjelang akhir buku ini, mengatakan kepada saya bahwa peningkatan spesialisasi telah menciptakan sistem parit paralel dalam pencarian inovasi. Semua orang menggali lebih dalam ke dalam parit mereka sendiri dan jarang berdiri untuk melihat ke parit sebelah, meskipun solusi untuk masalah mereka kebetulan berada di sana. Ilmuwan ini mengambil tanggung jawab untuk mencoba menyederhanakan pelatihan peneliti masa depan. Dia berharap pada akhirnya ini akan menyebar ke pelatihan di setiap bidang. Dia mendapat keuntungan besar dari mengembangkan jangkauan dalam hidupnya sendiri, bahkan ketika dia didorong untuk berspesialisasi. Dan sekarang dia sedang memperluas wawasannya lagi, merancang program pelatihan dalam upaya memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyimpang dari jalur Tiger. Ini mungkin adalah hal paling penting yang akan saya lakukan dalam hidup saya, katanya kepada saya. Saya harap buku ini membantu Anda memahami mengapa. Ketika para sarjana Tillman berbicara tentang merasa tidak berpijak, dan khawatir mereka melakukan kesalahan, saya lebih memahami daripada yang saya tunjuk. Saya sedang bekerja di kapal penelitian ilmiah di Samudera Pasifik setelah kuliah ketika saya memutuskan dengan pasti bahwa saya ingin menjadi seorang penulis, bukan seorang ilmuwan. Saya tidak pernah mengharapkan bahwa perjalanan saya dari ilmu pengetahuan ke penulisan akan melalui pekerjaan sebagai reporter kejahatan semalam di tabloid New York City, atau bahwa saya segera setelah itu akan menjadi penulis senior di Sports Illustrated, pekerjaan yang, dengan kejutan saya sendiri, segera saya tinggalkan. Saya mulai khawatir bahwa saya adalah seorang pengembara yang takut berkomitmen pada pekerjaan dan mungkin melakukan kesalahan dalam hal karir ini. Belajar tentang keuntungan memiliki keragaman dan spesialisasi yang tertunda telah mengubah cara saya melihat diri saya dan dunia. Penelitian ini berhubungan dengan setiap tahap kehidupan, mulai dari perkembangan anak-anak dalam matematika, musik, dan olahraga, hingga mahasiswa baru saja lulus dari perguruan tinggi yang mencari jalan mereka, hingga profesional di tengah karir yang membutuhkan perubahan, dan calon pensiunan yang mencari panggilan baru setelah beralih dari pekerjaan sebelumnya. Tantangan yang kita semua hadapi adalah bagaimana mempertahankan manfaat dari keragaman, pengalaman yang beragam,
pemikiran interdisipliner, dan konsentrasi yang tertunda dalam dunia yang semakin mendorong, bahkan menuntut, hiperspesialisasi. Meskipun memang benar bahwa ada bidang-bidang yang membutuhkan individu dengan kecerdasan awal dan kejelasan tujuan seperti Tiger, namun seiring kompleksitas meningkat, saat teknologi memutar dunia ke dalam jaringan yang lebih besar dari sistem yang saling terhubung di mana setiap individu hanya melihat bagian kecil, kita juga membutuhkan lebih banyak Rangers. Orang-orang yang memulai dengan luas dan merangkul pengalaman dan pandangan yang beragam saat mereka berkembang. Orang-orang dengan jangkauan luas.